Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fardian Aulia. Kali ini kita akan sharing-sharing mengenai manajemen ASN. Dan kebetulan akan dibantu sama rekan-rekan saya dari rekan satu kelompok, yaitu kelompok 4 dari Latsar CPNS golongan 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rekan-rekan saya diantaranya adalah ada Nadia, ada Desi, Royan, Ihsan, Arga, Rafifa, Lili, Triwardoyo, dan ada Suni. Jadi langsung aja kita lihat bagaimana atau apa-apa saja yang ada di manajemen ASN ya. Mari kita lihat. Hai semuanya, apa saja sih nilai dasar PNS? Nilai dasar PNS antara lain adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Lalu yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Lalu yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan masih ada lagi loh, kalian semua bisa cek di Undang-Undang ASN ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis, status, dan kedudukan. Untuk jenis dari ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk status, PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian untuk kedudukannya, pegawai ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Selanjutnya mengenai fungsi, tugas, dan peran ASN. Fungsi ASN itu ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir itu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya mengenai peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selamat malam. Sebagai ASN kita punya jabatan. Nah, jabatan ada 3, jabatan administratif, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, yang untuk jabatan administratif terdiri dari jabatan administrator, yaitu sebagai jabatan yang bertanggung jawab pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administratif pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan jabatan pengawas itu adalah jabatan sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan. Ada lagi jabatan pelaksana, itu sebagai pelaksana penanggung jawab atau melaksanakan pelayanan publik. Kemudian di jabatan fungsional sendiri itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Itu sebagai jabatan fungsional keahlian. Jadi kalau jabatan fungsional itu mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu pada suatu bidang. Kemudian jabatan fungsional yang satunya adalah keterampilan. Itu ada pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Itu ada 4 jabatan fungsi keterampilan. Kemudian jabatan tinggi itu jabatan pimpinan tinggi itu ada
seperti analis dan rekomendasi kebijakan itu adalah jabatan pimpinan tinggi. Itu biasanya sebagai struktural atau staf ahli dalam suatu lembaga atau instansi. Sekian. Sistem merit adalah sebuah konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menerapkan objektivitas dalam semua proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau pada kompetensi dan kinerjanya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Bagi organisasi, sistem merit ini mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, sedangkan bagi pegawai, sistem ini bisa menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Terdapat 3 prinsip sistem merit, yaitu yang pertama keadilan dan kewajaran, objektivitas, dan berbasis kinerja. Sistem merit diterapkan dalam pengelolaan ASN dalam hal penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem merit ini, manajemen ASN menjadi lebih transparan. Pengembangan karir PNS itu bisa dilakukan berdasarkan penilaian kinerja, kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, untuk kompetensi sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pengembangan karir yang saya amati selama saya di Satker yaitu salah satunya Ketua Pengadilan kami yang semula menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama kelas 1B, kemudian mengikuti proper test, dinyatakan lulus, kemudian beliau sekarang menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama kelas 1B. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN, penggajian dan tunjangan. ASN itu merupakan profesi yang paling banyak diminati oleh kaula muda karena penggajiannya yang tetap serta mendapatkan tunjangan. Nah, penggajiannya sendiri diatur di Undang-Undang ASN pasal 79 yang berisikan tentang pembayaran gaji itu berdasarkan oleh masa kerja si pegawai tersebut, dan tunjangannya itu bergantung kepada beberapa hal. Nah, tunjangannya itu sendiri ada beberapa jenis, misalkan tunjangan makan, tunjangan suami atau istri, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan sebagainya. Untuk itu, kamu boleh baca lagi Undang-Undang ASN pasal yang ke-79 dan pasal ke-80 untuk lebih lengkapnya. Ini saya akan menjelaskan tentang penghargaan kepada ASN. Jadi ASN sebagai manusia tidak terlepas dari karakteristik manusia pada umumnya, yaitu memiliki motif berprestasi dan keinginan untuk berkarya lebih baik lagi. Maka sangat wajar bila seorang ASN juga ingin meningkatkan prestasi kerja yang pada akhirnya mendapat penghargaan dari pimpinannya. Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap harapan dan keinginan ASN yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baiknya dapat diberikan penghargaan seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Berikut beberapa contoh penghargaan yang diberikan kepada ASN. Pertama, penghargaan Satya Lancana Karya Satya oleh Presiden. Kedua, penghargaan kepada pensiunan PNS dan janda atau duda pensiunan PNS. Ketiga, penghargaan kepada pegawai berprestasi. Yang keempat, penghargaan PNS, CPNS, dan PTT yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas. Nah, jadi untuk terpeliharanya tata tertib dan kelancaran PNS dalam melaksanakan tugasnya, PNS itu harus mematuhi disiplin PNS. Dan jika ada yang melakukan pelanggaran disiplin, itu dijatuhi hukuman disiplin yang biasanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya kita bahas pemberhentian. Di pemberhentian tuh setahu ada 3 yang aku baca. Ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak hormat, sama pemberhentian sementara. Pemberhentian hormat tuh contohnya apa aja sih? Contohnya meninggal dunia atas permintaan sendiri, tidak cakap jasmani atau rohani. Kalau pemberhentian tidak hormat tuh misalnya sudah masuk penjara, melakukan penyelewengan
terhadap Pancasila atau UUD. Nah, kalau pemberhentian sementara tuh misalnya diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner, atau menjadi tersangka. Boleh diangkat kembali oleh pejabat pembina kepegawaian gitu. Baik semuanya, itu tadi apa-apa saja yang kita ketahui tentang manajemen ASN. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Bye-bye.